Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ini adalah level rezeki yang paling dasar. Rezeki ini tidak mengenal persyaratan yang rumit untuk mendapatkannya. Kalaupun ada syaratnya, itu pun hanya satu saja. Kita masih hidup di dunia. Inilah rezeki level 1, rezeki yang dijamin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Rezeki ini muncul karena sifat ar-Rahmannya Allah, karena kasihnya Allah pada kita semua. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini tanpa penjagaannya, termasuk saya dan Anda. Sampai hari ini semuanya masih berjalan sedemikian teraturnya meski kita tidak memperdulikannya. Itulah rezeki level 1. Seandainya engkau mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah engkau akan meleleh karena cinta kepadanya. Ibnul Qayyim. Di antara seluruh level rezeki yang ada, rezeki level 2 ini adalah level rezeki yang membuat saya cukup kebingungan untuk meletakkan di mana sesungguhnya posisi yang tepat baginya. Karena rezeki level 2 ini adalah level rezeki yang memiliki potensi yang lebih banyak untuk mendatangkan keburukan bagi pelakunya, dengan catatan bagi mereka yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Apa itu rezeki yang dipaksakan? Adalah rezeki yang didapatkan dengan cara menghilangkan unsur kesabaran. Itulah rezeki level 2, rezeki yang dipaksakan. Rezeki level 2 ini biasanya diambil oleh mereka karena dua alasan. Pertama, ketidaksabaran ingin segera terpenuhinya gaya hidup yang diinginkan. Kedua, ketidaktahuan akan masih adanya pintu rezeki yang lainnya, yang jika mau dijalankan, rezeki level 2 ini pun tak perlu diambil sebagai pilihan. Ditempatkan di level 2 karena jika dilihat dari ukuran keinginan manusia, kebanyakan masih merasa bahwa rezeki yang satu ini dirasa lebih bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan. Karena sebenarnya kalau hanya untuk sekedar hidup, keberadaan rezeki level 1 sudah cukup untuk membuat kita hidup. Tapi kalau urusannya adalah gaya hidup, saat itulah orang akan mulai melirik keberadaan rezeki level 2 dan yang lainnya. Inilah rezeki level 2, rezeki yang datangnya sebab dipaksakan. Rezeki level 3, rezeki yang diupayakan. Rezeki yang muncul semata-mata karena sifat adilnya Allah SWT. Banyak orang yang salah kaprah tentang konsep rezeki setiap makhluk. Mereka mengatakan bahwa rezeki sudah diatur di Lauhul Mahfudz. Jatah kita ya segini ini. Dengan dasar ini, kemudian banyak orang berusaha untuk memaklumi takdirnya, memaklumi kemiskinannya. Bukan begitu cara kerja rezeki yang Allah tetapkan. Allah tidak menempatkan ketetapan takdir manusia dan seluruh makhluk pada kotak kepastian, melainkan Allah meletakkannya pada kotak kemungkinan. Disinilah perlunya kita mengenal rezeki level 3 ini. Ringkasnya, beginilah kira-kira. Jika si fulan belajar dengan giat, maka dia akan menjadi orang yang pintar. Jika si fulan malas belajar, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Itulah yang namanya ketetapan dalam kemungkinan. Berlaku rumus jika, maka. Jika begini, maka hasilnya begini. Jika begitu, maka hasilnya akan begitu. Disinilah letak maha adilnya Allah. Setiap manusia dan setiap makhluk diberi kesempatan untuk menjadi pribadi terbaik, menjadi umat terbaik, dan bertemu Allah dalam kondisi yang terbaik. Saya bertanya kepada Anda sekali lagi, maukah Anda ditakdirkan sebagai orang miskin? Maukah Anda ditakdirkan jadi orang susah? Maukah Anda ditakdirkan jadi orang jahat? Maukah Anda ditakdirkan jadi penghuni neraka? Tentu saja jawabannya kita adalah tidak. Kalaupun sekarang kita ada di salah satu kondisi tersebut, sudah pasti itu bukan kemauan Allah, melainkan kita yang belum mengubah rumus jikanya. Perbaiki dulu sebabnya,
maka akan berubah juga akibatnya. Jangan memaksakan cara kerja Allah dengan logika kita sebagai manusia. Pasti nggak akan sampai. Inilah rezeki level 3, rezeki yang diupayakan kedatangannya. Rezeki level 4, rezeki yang diminta. Rezeki level yang keempat ini adalah rezeki yang sebab kedatangannya karena diminta. Tentu saja dengan cara berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang Maha Tahu, tapi Allah suka jika mendengar dan melihat hambanya datang meminta, karena memang itulah yang Dia perintahkan. Selain itu, rezeki level 4 ini adalah juga merupakan cara Allah mengajari kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ingat, kita ini seorang hamba. Ini adalah rezeki yang seharusnya dikuasai oleh semua orang. Namun sayangnya, meski mudah, terkadang kekuatan dari rezeki level 4 ini masih juga tidak diperhitungkan. Padahal doa adalah senjatanya manusia, manusia yang beriman. Sayang sekali jika sampai kita punya senjata namun tidak dipakai dan hanya menjadi hiasan belaka, hanya karena kita tidak mengetahui kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya. Padahal yang diminta adalah Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Mintalah dengan serius, mintalah dengan sebenar-benarnya meminta apa yang kita butuhkan, dengan bahasa yang baik dan yang pantas, bukan hanya dengan apa yang kita hafalkan. Jangan lagi jadikan doa sebagai bahan cadangan kala semua usaha sudah dinilai tidak menghasilkan dan sia-sia. Jangan jadikan doa sebagai pintu darurat yang hanya diingat saat bencana tiba. Jangan sibuk cuma ngurusin copywriting untuk jualan, tapi saat berdoa bahasanya sembarangan. Bikin juga copywriting untuk berdoa agar Allah senang dan tak bisa menolak permintaan kita. Berdoalah kawan, karena Allah merindukan kita. Berdoalah karena Allah ingin berdua dengan kita. Insya Allah rezeki kita akan turun sedemikian lancarnya. Amin. Rezeki level 5, rezeki dari pertukaran. Cukup mudah menjelaskan rezeki level 5 ini kepada Anda semua. Rezeki dari pertukaran memang harus dimaknai sebagai rezeki yang muncul dari hasil menukarkan apa yang Anda punya dengan rezeki yang Anda butuhkan. Contohnya, Anda butuh uang, Anda jual apa yang Anda punya. Jual tanah, jual rumah, jual mobil atau motor. Saat itu juga uang Anda dapatkan. Bagi Anda yang tidak punya harta untuk ditransaksikan, Anda bisa menukarkan keahlian Anda untuk mendapatkan uang. Tapi bagi yang tidak punya keduanya, tenang. Rezeki level 5 ini masih bisa menerima sesuatu yang lain untuk ditransaksikan. Saya sering menyebut metode yang satu ini dengan sebutan rekening gaib, karena memang demikianlah cara kerjanya. Semua kebaikan yang ada di dunia ini tercatat dengan begitu baiknya. Allah pun berjanji bahwa setiap amal akan mendapatkan balasannya walau sebesar biji atom sekalipun. Dan inilah sumber dari keberadaan rekening gaib. Saya menukarkan kebaikan yang selama ini saya lakukan dengan kemudahan dalam hidup dan rezeki. Kala itu saya tidak tahu ilmunya. Yang belakangan baru saya tahu itulah yang namanya bertawasul. Inilah yang saya sebut sebagai rekening gaib. Dan setiap orang pasti memilikinya. Saldonya pun terus bertambah seiring dengan banyaknya kebaikan yang Anda lakukan selama ini. Tentu saja setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menambah saldo rekening gaibnya. Ada yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ada yang melalui jalan berbakti kepada orang tuanya, ada yang taat kepada suaminya, ada yang bertanggung jawab kepada keluarganya, ada yang jujur dalam tugas dan amanahnya, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan sebagai penambah rekening gaib dalam kehidupan kita. Tinggal sekarang, jika memang dibutuhkan, tidak ada salahnya sesekali menarik saldo demi kemudahan hidup kawan-kawan semua. Berdoa, bertawasul dengan amalan baik akan menjadikan impian-impian Anda semakin lebih cepat terwujud. Dan beban-beban masalah yang selama ini membebani hati akan Allah singkirkan segera. Supaya
kita bisa berlari makin kencang luar biasa. Insya Allah. Rezeki level 6, rezeki yang dijanjikan. Belakangan, rezeki level 6 ini cukup masyhur di kalangan masyarakat kita. Hal ini tidak luput dari peran para ustadz dan para motivator yang mulai memperkenalkan rezeki level 6 ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Datangnya rezeki ini karena memang Allah sendiri yang menjanjikannya, baik melalui perintah langsung atau melalui anjuran nabinya. Apa saja contohnya? Barang siapa yang sedekah, maka Allah akan ganti mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Barang siapa yang melakukan sholat duha minimal 6 rakaat di pagi hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya di hari itu. Siapa yang rajin bersilaturahmi, maka Allah akan bukakan pintu rezeki baginya dan memanjangkan umurnya. Mereka yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan turunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Dan masih banyak lagi hadiah atau rezeki yang Allah berikan dan telah janjikan melalui amalan-amalan soleh yang ada. Itulah janji Allah, dan Allah adalah yang maha memenuhi janjinya. Dan jika Anda menghendaki turunnya rezeki level 6 ini dalam kehidupan Anda, jalankan syaratnya, lakukan amalannya. Anda boleh pilih yang mana saja. Rezeki level 7, rezeki keikhlasan. Kawan-kawan pasti sudah tidak asing dengan kisah-kisah seputar orang-orang yang mendapatkan balasan rezeki yang luar biasa karena keikhlasannya. Mulai dari seorang guru ikhlas yang mendapat bintang jasa dan diundang di berbagai acara TV dan jadi ternama. Orang-orang yang ikhlas di masyarakat kemudian mendadak jadi viral di sosial media dan mendatangkan banyak bantuan bagi proyek sosialnya. Atau yang paling sering saya dengar kisahnya adalah para penjaga masjid yang kita kenal dengan sebutan marbot, yang tiba-tiba bisa naik haji atau umroh tanpa biaya karena kebaikan hati dari hamba Allah yang berhati mulia. Ada saja kisah seputar keikhlasan yang selalu membuat kita tercengang. Oleh sebab itulah, rasanya saya tidak perlu menjelaskan rezeki level 7 ini dengan begitu panjang dan lebar, karena nyatanya memang sudah terlalu banyak contoh yang bisa kita saksikan tentang keberadaan rezeki level 7 ini, rezeki keikhlasan. Barang siapa yang memiliki keikhlasan dalam hatinya, maka Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia sendirilah yang akan mengurus hidupnya. Pantas saja kalau kemudian para murid yang tulus ikhlas berbakti dan mengabdi kepada gurunya sering kita dapati menjadi orang-orang besar di kemudian hari. Para guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih selalu saja memiliki rezeki tak terduga yang datang menghampiri dengan berbagai cara dan peristiwa. Para suami yang ikhlas menafkahi keluarga dimudahkan urusannya, dan para istri yang ikhlas kepada suami dimuliakan derajatnya. Para penjaga musola dan masjid yang ikhlas membersihkan setiap jengkal lantai dan karpet seringkali bisa berangkat haji dan umroh tanpa biaya. Para ibu dimuliakan derajatnya di akhirat karena keikhlasannya membesarkan anak-anaknya. Anak-anak yang ikhlas berbakti dengan tujuan membahagiakan orang tuanya, Allah ganjar dengan pahala rezeki yang melimpah luar biasa. Kalau sudah ikhlas menjadi pilihan, maka hitungan akal sehat tak lagi bisa menjangkau rezeki yang akan kawan-kawan dapatkan. Karena Allah sendiri yang mengurusi, Allah sendiri yang menjadi pelipur hati mereka hidup dengan keikhlasan di dalam hati. Rezeki level 8, rezeki yang disyukuri. Sebenarnya rezeki level 8 adalah termasuk level rezeki tingkat tinggi di antara level rezeki lainnya yang sudah cukup masyhur di hampir seluruh masyarakat kita. Siapa yang tak kenal dengan rumusan ini? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Namun lagi-lagi, yang sudah terlalu masyhur dan sering didengar biasanya menjadi hal yang justru dianggap wajar dan biasa-biasa saja, tak terkecuali rezeki level 8. Padahal ini adalah salah satu cara terampuh untuk melipat gandakan rezeki yang sudah Anda dapatkan. Tidak salah jika para ulama menyertakan kalimat Alhamdulillahirobbilalamin
atau kalimat lain yang bermaksud pujian kepada Allah dalam rumusan urutan adab berdoa kepada Allah. Baru setelahnya kita berdoa sesuai yang kita minta. Para alim telah mengetahui rahasia ini dan bermaksud menjadikan rasa syukur sebagai kunci pembuka dari setiap doa saya dan Anda semua dengan meletakkan kalimat pujian di dalam rumusan adab berdoa. Dahsyatnya Alhamdulillah sebagai kalimat bersyukur ini adalah ia mampu mengubah kondisi apapun menjadi keberkahan dan sisi baiknya bagi pelakunya. Dan tentu kalau sudah jadi sisi baik, akan jadi baik pula hasil kedepannya. Belum punya pekerjaan? Alhamdulillah, masih bisa punya lebih banyak waktu untuk belajar lagi. Belum punya rumah? Alhamdulillah, masih bisa ngontrak dan nggak pusing dengan cicilan dan keharusan beli banyak perabotan. Belum punya jodoh? Alhamdulillah, berarti Allah masih ingin saya lebih mesra dulu kepadanya, sambil terus memantaskan diri untuk jodoh yang baik. Belum punya anak? Alhamdulillah, jadi masih berasa pacaran terus sama istri atau suami. Belum kaya? Alhamdulillah, berarti Allah masih belum membebankan diri untuk mengurusi anak yatim dan orang miskin. Dapat musibah? Alhamdulillah, berarti Allah tengah mengurangi beban kita di dunia. Sedang sakit? Alhamdulillah, Allah sedang berkenan menghapus dosa dan mengistirahatkan badan kita. Rezeki banyak? Alhamdulillah, Allah berkenan menjadikan kita menikmati nikmatnya dunia. Rezeki sedikit? Alhamdulillah, berarti Allah meringankan perhitungan kita kelak di hari penghakiman. Pokoknya apapun, Alhamdulillah saja awalnya. Lihat bagaimana Alhamdulillah mampu menjadi bahasa ngeles terbaik di dunia. Alhamdulillah mampu membelokkan seluruh keburukan yang ada menuju ke arah yang lebih baik, sudut pandang yang lebih baik, dan perasaan yang lebih baik. Benarlah kemudian jika Allah akan menambah nikmatnya orang-orang yang bersyukur. Karena ketika semua kondisi sudah mampu diubah menjadi baik, maka saat kebaikan Allah datang, ini akan menjadi double kebaikan. Rezeki level 9. Inilah level rezeki yang paling mentok. Rezeki yang paling pol levelnya, yang paling luar biasa, paling dahsyat dan paling ultimate di antara semua level rezeki yang ada, yaitu rezeki level 9. Rezeki level 9 adalah rezeki yang kedatangannya bukan lewat kita meminta dan tidak datang melalui pintu bersyukur. Karena bagi penggemar rezeki level 9, mereka sudah terlalu malu untuk meminta lagi. Sementara masih terlalu banyak hal yang ada saat ini masih belum mampu disyukuri. Rezeki level 9 adalah jenis rezeki yang hanya mau dijemput oleh orang-orang yang bersih hatinya, oleh orang-orang yang setiap harinya dia beristighfar kepada Allah. Mereka yang begitu sadar dan meyakini bahwa lebih utama memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan agar tidak membuat Allah marah, daripada sibuk meminta dengan berbagai permintaan yang belum tentu nanti ia mampu syukuri ketika sudah berhasil mendapatkannya. Dan inilah rezeki level 9, level rezeki yang paling Allah cintai sebab kedatangannya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad.